Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa ada dengan kekuatan, dengan kesehatan yang sempurna. Kita percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Hanya karena Engkau, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu peduli akan hidup setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau melawat setiap kami, pribadi demi pribadi. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi kekhawatiran kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber jawaban bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Setiap kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang menyembah.
kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang begitu peduli akan hidup kami Tuhan. Sebab itu tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kami gentar. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Ada bersama dengan kami. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
Kami tahu rencana-Mu indah bagi kami, oleh sebab itu kami percaya karena kami kenal Allah yang kami percayai setia. Bersyukur di minggu ini Tuhan kami masih bisa bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan, kesempatan yang masih Engkau percayakan. Mari bicara pada kami hari ini, singgapkan kebenaran-Mu karena kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Allah, kami serahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu biar semua terjadi sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya kita tetap berada dalam sukacita Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di minggu ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang sangat sederhana. Dengan judul percaya karena kenal. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin bercerita tentang satu ilustrasi. Ini sebenarnya ilustrasi yang sudah sangat lama, tetapi ketika saya merenungkan dalam persiapan firman Tuhan, saya teringat lagi terhadap ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali ada seorang pemain akrobat, dia seorang pria dan seorang bapak-bapak. Dia datang ke air terjun Niagara, itu adalah sebuah tempat wisata, banyak banget pengunjungnya. Dia umumkan di situ, hari ini saya akan membuat satu pertunjukan. Di depan kalian semua, saya akan berjalan melintasi seutas tali di atas air terjun ini. Awalnya banyak orang yang gak percaya, tetapi orang-orang tetap berkumpul untuk melihat pertunjukan itu. Akhirnya, dengan disaksikan oleh banyak orang, bapak ini atau pemain akrobat ini secara perlahan mulai melewati seutas tali di atas air terjun Niagara. Ketika melihat bapak ini berhasil melewati, orang-orang langsung bertepuk tangan berkata, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Dan akhirnya pemain akrobat ini bertanya kepada penonton, apakah kalian percaya saya bisa lewat lagi di atas tali ini dengan membawa sebuah gerobak? Orang-orang yang tadi baru menyaksikan pertunjukan langsung berkata, ya saya percaya, kamu pasti bisa karena kamu hebat. Akhirnya bapak ini berjalan lagi di atas seutas tali itu membawa sebuah gerobak. Sampai di ujung sana, melihat keberhasilan itu, orang-orang yang menonton kembali bertepuk tangan dengan gembira. Dan berkata, wah kamu hebat sekali, kamu luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Pemain akrobat ini kemudian bertanya lagi kepada penontonnya. Hai para penonton, apa kalian percaya saya mampu membawa gerobak ini dan berisi beban? Tadi dia bawa dengan kosong. Sekarang dia bilang, percayakah kalian saya mampu melewati tali itu dengan membawa gerobak yang isinya beban? Dan saya mau bebannya adalah manusia. Siapakah di antara para penonton di sini yang mau menjadi volunteer, yang rela untuk masuk dalam gerobak saya? Dan saya akan bawa kalian untuk melewati seutas tali itu. Penonton yang tadinya bilang, wah saya percaya kamu hebat, kamu luar biasa. Tiba-tiba mendadak kalem dan tenang ketika ditantang untuk ikut melewati tali itu. Gak ada yang berani. Ada yang bilang, wah saya sudah tua, saya udah jantungan. Ada lagi yang bilang, wah istri saya menunggu di rumah, takutnya kenapa-napa. Ada lagi yang bilang, wah saya masih muda, saya belum nikah. Tetapi di tengah keramaian itu Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak yang datang di depan bapak tadi dan bilang, saya bersedia. Kemudian anak ini dibawa naik, masuk di dalam gerobak itu. Dan suasana menjadi sangat tegang. Secara perlahan bapak ini, si pemain akrobat tadi, membawa gerobaknya berisi anak itu, melewati seutas tali di atas air terjun Niagara. Setelah sampai di ujung sana, semua ketegangan berubah jadi sukacita. Orang-orang bertepik sorak, bertepuk tangan. Dia sangat mengapresiasi keberhasilan itu. Tetapi tidak lupa mempertanyakan sesuatu kepada anak kecil tadi. Orang-orang datang berkerumun kepada anak itu dan bertanya, nak, kenapa kamu berani?
Kenapa kamu mau melakukan hal yang berbahaya itu? Resikonya kematian. Dan anak ini berkata, karena saya anaknya. Pemain akrobat itu bapak saya. Kenapa saya tidak takut? Pertama, karena saya percaya keahlian bapak saya. Saya percaya kemampuannya, dia sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pemain akrobat. Yang kedua, saya percaya kenapa? Karena saya kenal hati bapak saya. Dia punya hati yang sangat menjaga saya, dia tidak mau saya celaka. Karena hatinya penuh dengan cinta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ilustrasi ini sangat sederhana. Tetapi kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi orang-orang yang seperti penonton tadi. Ketika Tuhan mempertanyakan, apakah kamu percaya sama saya? Kita begitu gampang bilang, saya percaya padamu Tuhan. Saya percaya karena Engkau luar biasa. Saya percaya karena Engkau Allah yang dahsyat. Begitu gampang keluar dari mulut kita pernyataan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan menantang kita untuk mengambil sebuah resiko, membuktikan kepercayaan itu, kita mulai ragu. Kita mulai mempertimbangkan resiko demi resiko, hal-hal yang mungkin akan merugikan kita nantinya. Dan kita gagal membuktikan kepercayaan itu. Tetapi seperti anak tadi Bapak Ibu Saudara, dia berani mengambil resiko untuk membuktikan kata percaya yang sering dia ucapkan. Karena apa? Dia kenal bapaknya siapa. Oleh sebab itu tadi seperti saya bilang, renungan kita pagi hari ini dengan judul Percaya Karena Kenal. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan baca firman Tuhan untuk kita semua. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini atau mungkin kita menghafalkan ayat ini, kita menganggap wah ini ayat yang indah banget. Dan mungkin gak sedikit dari kita menjadikan ini ayat pegangan kita dari kita SD mungkin. Ketika kita sekolah minggu. Tetapi ketika saya belajar Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari ayat ini posisinya seperti ini. Orang Israel pada saat itu sedang berada di pembuangan. Tuhan menyuruh Yeremia datang kepada mereka berkata, kamu akan masuk ke pembuangan selama 70 tahun. 70 tahun itu gak sebentar Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan bilang kasih tahu orang Israel, mereka akan ada di pembuangan selama 70 tahun, Tuhan sambung lagi di bawahnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya di posisi itu, saya lagi di pembuangan, saya lagi jadi budak di negeri orang asing. Saya kehilangan harta benda, rumah, keluarga dan sebagainya. Dan sampai di pembuangan, firman Tuhan datang melalui hamba Tuhan bilang, rancanganku indah buat kamu. Bisakah saya percaya hal itu? Karena kenyataannya sangat berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan katakan. Posisinya adalah pada saat itu orang Israel diperhadapkan sama kenyataan di mana sebenarnya mereka ditawarkan untuk meragukan Tuhan. Keadaan itu sedang menawarkan untuk mereka mulai kecewa sama Tuhan. Rancangan indah yang mana Tuhan? Come on. Coba Tuhan tolong jelaskan indahnya di mana. Buktinya kami di pembuangan. Keadaan yang sangat tidak enak. Mungkin sama dengan posisi kita sekarang di masa-masa COVID-19 ini. Kita mulai mempertanyakan rancangan yang indah yang mana Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu ke kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama Tuhan selalu akan happy ending. Selalu akan berakhir bahagia. So kalau belum bahagia, kalau belum indah, berarti ini belum akhirnya. Amin. Ini belum berakhir Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Baik lagi. Di sini orang Israel sedang ditantang untuk yang namanya percaya. Percaya itu Bapak Ibu Saudara bukan tentang satu keyakinan bahwa Allah akan melakukan apa yang saya mau.
atau keyakinan bahwa Allah akan menjawab semua kerinduan saya. Itu terlalu sederhana. Tetapi percaya yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keteguhan hati, keyakinan penuh bahwa apa yang Allah lakukan baik buat saya. Bahwa apapun yang Allah kerjakan itu sempurna untuk saya. Dan semua yang dia izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Itu makna percaya yang ingin saya bagikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Israel menerima kabar itu, mungkin saya itu mereka kurang sreg gitu ya. Kayak ada protes, mempertanyakan, wah gak masuk akal nih firman Tuhan nih. Tapi mari hari ini firman Tuhan ini datang sama kita. Biar hati kita merespon dengan benar. Percaya bukan tentang apa yang Tuhan harus lakukan sesuai dengan mau saya. Tetapi percaya bahwa apa yang dia lakukan selalu baik untuk saya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita percaya sama Tuhan? Pertama, balik lagi ke cerita anak yang tadi dibawa untuk melintasi seutas tali. Dia bisa percaya penuh karena itu bapaknya. Dia bilang tadi, karena saya tahu keahlian bapak saya. Saya tahu kemampuan bapak saya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengenali kemampuan Allah kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang masa depan. Bahwa Tuhan kita punya kemampuan melihat masa depan. Oleh sebab itu, mari percayakan hal-hal yang tidak kita tahu kepada Allah yang Maha Tahu. Hal-hal yang tidak kita tahu, percayakan sama Allah yang Maha Tahu. Karena Dia sudah melihat masa depan mulai dari sebelum kita ada di dunia. Dia sudah merancangkan semua. Dia sudah tahu akhirnya seperti apa. Oleh sebab itu, apa alasan kita nggak percaya? Ketika kita naik pesawat udara, Bapak Ibu Saudara, kita nggak kenal pilotnya siapa. Kita nggak pernah ketemu pilotnya sebelumnya. Kita nggak tahu asal usulnya. Namanya pun mungkin diumumkan pada saat kita mau berangkat. Kita nggak kenal. Tapi kenapa kita tetap naik di pesawat itu? Karena kita percaya pilot ini punya kemampuan untuk menerbangkan pesawat dan membuat pesawat ini tiba dengan selamat di tujuan. Kalau kita bisa percaya sama pilot itu, kenapa kita nggak bisa percaya sama Tuhan yang sudah pegang segala sesuatu di tangannya untuk kita? Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak hanya sekedar percaya karena dia pegang masa depan. Tapi karena kita kenal hatinya. Seperti anak kecil tadi. Saya percaya kepada Bapak saya karena saya tahu hatinya mencintai saya dan tidak akan membiarkan saya celaka. Ada satu quote yang saya baca dikatakan seperti ini. Kalau engkau tahu betapa engkau dicintai oleh Tuhan, kau bisa mati sukacita. Maksudnya apa? Sometimes ketika kita mendengar humor yang lucu banget, kita bakal merespon seperti ini. Wah, saya bisa mati ketawa ini. Kayak gitu kan. Nah, maksud ungkapan kalimat tadi itu seperti itu. Saya bisa mati karena saking sukacitanya. Karena apa? Cintanya Tuhan tidak akan pernah bisa berakhir. Cintanya Tuhan tidak akan pernah bisa kita selami. Saking berlimpah-limpahnya untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku, mulai percaya hatinya Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat anak-anaknya. Ada lagi kutipan kalimat yang bilang seperti ini. Engkau lihat, Tuhanmu menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya yang luar biasa ini hanya dalam 6 hari. Bisakah engkau bayangkan apa yang dia bisa lakukan dalam hidupmu jika engkau membiarkannya melakukan itu? Dalam 6 hari Tuhan lakukan semuanya. Alam semesta yang kita lihat sekarang begitu luar biasa. Mulai percayakan hidup kita sama Tuhan. Karena dia Allah yang bertanggung jawab. Balik lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita mempercayai dia? Karena ketidakpercayaan sama dengan pengkhianatan. Ketidakpercayaan itu adalah suatu momen di mana kita menuduh Tuhan berbuat salah. Kita menuduh Tuhan berbuat curang. Karena percaya yang saya ungkapkan di awal. Artinya apa? Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Bukan menyerah, tapi berserah. Bahwa apa yang dia lakukan baik buat saya. Tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mau bagikan 2 hal sederhana. Bagaimana kita bisa terus mempercayai Tuhan.
Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, mari mulai memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Dan mulai melihat lebih jelas gambaran Tuhan tentang kita. Itu membuat kita gak akan salah paham sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana engkau bisa belajar mempercayai Tuhan. Perbanyak atau kumpulkan banyak pengalaman bersama Dia. Saya mencoba mengambil satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat orang yang sudah sering bawa mobil ke Kalumpang, jalannya kan bagaimana ya, kurang bagus mungkin ya. Berkelok-kelok, banyak batu-batu, lubang dan sebagainya, ada tanjakan, turunan sungai dan lain-lain. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali bawa mobil ke sana bisa stres. Apalagi kalau orang baru tahu bawa mobil terus tiba-tiba dikasih jalan ke sana, stres banget. Tetapi coba kita kasih sama orang yang memang udah bolak-balik bisa tiap hari gitu ke sana. Sudah ahli, sudah pengalaman, udah tahu jalannya seperti apa. Bahkan mungkin bisa hafal 1 meter lagi di depan ada apa. Oh 2 meter di depan nanti akan ada apa. Sungai nanti ada berapa banyak. Mungkin udah hafal segitunya Bapak Ibu Saudara. Karena pengalaman. Nah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita gak punya pengalaman sama Dia. Maka dari itu Tuhan seringkali mengizinkan kita masuk ke situasi yang sulit. Karena Dia mau apa? Kasih pengalaman itu. Kalau kita udah terbiasa jalan sama Tuhan, ngalamin kebaikan Dia di masa-masa yang sulit, kita bakal bilang tidak ada penderitaan dan kesakitan yang terlalu menyakitkan sampai saya tidak bisa lalui bersama Tuhan. Mengumpulkan pengalaman demi pengalaman membuat kita bisa mempercayai Dia lagi, dan lagi setiap hari. Terus sampai kapan belajar percaya? Gak ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Karena percaya itu selalu naik level. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah situasi sekarang ini banyak hal yang kita gak mengerti. Tetapi ada satu kalimat yang saya sangat suka dikatakan seperti ini. Percaya adalah jembatan yang menghubungkan antara titik di mana engkau berdiri sekarang dengan titik di mana Tuhan mau engkau ada di sana. Jadi jangan pernah berhenti percaya. Satu kalimat dari Martin Luther yang sangat memberkati saya dan ini jadi penutup untuk kita pada pagi hari ini. Dikatakan, pray and let God worry. Berdoa dan biarkan Allah yang khawatir. Berdoa saja dan biarkan Allah yang memikirkan masalahmu. Berdoa saja dan biarlah Allah yang bertindak sesuai dengan rencananya. Pray and let God worry. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di rumah kita masing-masing kita mau meresponi firman Tuhan. Kami percaya karena kami kenal Tuhan. Kami kenal makanya kami percaya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara engkau. Kami tidak mau menyerah Tuhan, tapi kami mau berserah. Kami mau percayakan hal-hal yang kami tidak ketahui kepada Allah Sang Maha Tahu. Bahkan kami tidak tahu kapan corona berakhir, kapan masa-masa sulit ini berakhir. Tapi kami tahu tangan Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama kami melewati lembah kekelaman, dan Engkau yang membawa kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Thank you Lord Jesus. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan
pujian ini. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kalenda. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Sebuah kebanggaan di saat kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjamin hidup kami baik di dunia ini maupun juga dalam kekekalan. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kami sebagai umat ketebusan-Mu adalah percaya. Sekalipun kami belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi hati kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah kepada siapapun yang menaruh harap kepadamu. Dan biarlah kebenaran-Mu yang telah kami dengar saat ini menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami, membuat hati kami tetap percaya dalam kondisi apapun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam kondisi lemah sekalipun Engkau selalu bersama dengan kami. Dan di titik itu pun Engkau punya rancangan yang indah untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Terima kasih kebenaran-Mu yang boleh kami terima saat ini. Hamba-Mu Marwita yang Kau pakai bawa untuk terus melihat pengalaman bersama dengan Engkau. Karena kami tahu di saat kami punya pengalaman dengan Tuhan, membuat kami semakin dalam percaya kepada Engkau. Dan bila semua umat-Mu juga mengalami Engkau secara pribadi, karena pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan akan membawa kami semakin percaya kepada Yesus yang sanggup menolong kami dalam kondisi apapun. Bapa, saat ini pun bersama-sama kami berdoa untuk kondisi yang ada di dunia ini dalam wabah penyakit. Tidak henti-hentinya kami datang kepada Engkau, karena Engkau pribadi yang mengerti semua situasi. Engkau pribadi yang ada di dalamnya untuk melakukan yang terbaik bagi umat-Mu. Tolong semua, setiap jiwa yang ada di seluruh dunia, lewat pengalaman ini, lewat musibah yang ada, COVID-19 akan membawa umat Tuhan untuk mencari Allah yang benar, untuk mencari jawaban di dalam Engkau. Karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberi jawaban yang pasti. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang mengalami kegelisahan, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran. Wahyukan diri-Mu, nyatakan diri-Mu kepada mereka bahwa Engkau pribadi yang merindukan semua manusia diselamatkan. Dan Engkau tidak tega dengan kematian orang fasik. Engkau menghendaki pertobatannya. Oleh karena itu biarlah kondisi yang ada di dunia ini, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa menyadari hanya satu jalan keselamatan, itulah Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami doakan orang-orang sakit. Mungkin mereka mengalami COVID-19, terinfeksi. Kami minta dengan darah Yesus mereka terpulihkan.
Dan biarlah lewat proses kesembuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka yang membuat mereka semakin yakin ada kehidupan setelah kematian. Tuhan bawa umat-Mu untuk mengalami-Mu dalam kondisi sakit sekalipun, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Kami doakan untuk hamba-hamba-Mu, tim medis sebagai garda terdepan untuk merawat pasien-pasien. Kami minta perisai dari Engkau, menudungi mereka, melindungi mereka. Dengan ketulusan hati mereka merawat jiwa-jiwa sehingga benar-benar ada belas kasihan Allah mengalir dan mereka boleh melihat kuasa-Mu yang begitu nyata. Beri kekuatan kesehatan yang prima kepada mereka, hati yang percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang membentengi setiap waktu. Demikian untuk keluarga-keluarga yang mungkin sudah ditinggal oleh saudara-saudara, oleh anak-anak, suami, istri yang sudah mengalami infeksi. Biarlah sungguh Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan, untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, secara khusus di dalam keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Mamuju. Kami cover mereka dengan kekuatan doa. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Di saat doa kami naik ke hadapan-Mu, Engkau mendengar dan Engkau melaksanakan seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya pemagaran tembok berapi Tuhan atas umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, bahkan yang lanjut usia sekalipun, mereka tercover oleh kekuatan kuasa Allah, terkebas semua roh-roh yang bukan dari Allah, tertudungi oleh kekuatan kuasa-Mu, sehingga umat-Mu akan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, menjadikan Yesus segalanya dalam hidup mereka. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dijunjung tinggi di dalam rumah mereka masing-masing. Keluarga-keluarga biarlah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Suami berfungsi sebagai imam, dan benar-benar istri berfungsi sebagai penolong, sebagaimana Engkau sudah tetapkan dari awal. Keluarga yang Tuhan kehendaki, keluarga yang menurunkan keturunan ilahi, biarlah dalam masa karantina ini terjadi dalam keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Fungsi mereka masing-masing terjalani, terlaksana, karena Engkau Allah yang menghendaki hal ini. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, sekalipun belum ada ketentuan, mereka dalam studi lewat online, berikan kemampuan untuk mereka menangkap semua yang perlu mereka pelajari. Hikmat-Mu ada pada mereka. Buat perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau. Karena kami yakin Engkau berkata, ada perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah. Laksanakan firman-Mu ini di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa, saat ini pun kami berdoa untuk bangsa kami. Kami bersyukur ada di bangsa Indonesia. Kami bersyukur ada di kota Mamuju. Kami bersyukur ada di Provinsi Sulawesi Barat. Olehnya kami berdiri atas bangsa, berdiri atas kota. Engkau memberkati mulai dari pemimpin, dari atas presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya sampai ke pelosok. Mereka berjejaring, mereka bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, dan saling menguatkan. Mereka satu visi untuk menegakkan kebenaran, untuk memberikan kesejahteraan, keadilan untuk masyarakat. Oleh karena itu kami mintakan hikmat daripada Engkau turun atas pemimpin-pemimpin kami. Mereka belajar mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Pemulihan terjadi untuk bangsa kami. Engkau memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa, terima kasih. Saat ini pun kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Biar di dalam masa karantina kami membangun iman kami masing-masing di hadapan Allah. Engkau memberkati seorang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai tempat, lewat live streaming, melayani di udara, Tuhan, kami percaya kekuatan kuasa firman-Mu menerobos semua
roh-roh jahat di udara diruntuhkan oleh kekuatan kuasa firman Allah yang dikumandangkan setiap waktu oleh hamba-hambamu, dan pakai mereka semua untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersyukur malam saat ini pun kami percaya Engkau Allah yang terus ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Tuhan juga memberkati dan mengurapi mereka secara baru. Kami serahkan juga anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini. Dimanapun mereka, siapapun mereka, Engkau mengenal. Kami mintakan kekuatan kesehatan yang prima. Kami mintakan hikmat dari Allah. Kami mintakan cinta kepada Engkau, bahkan roh yang takut akan Tuhan menjadi milik mereka. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita katakan bersama-sama, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Anugerah berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, aduh besar anugerah-Mu, besar aduh berlimpah kasih, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bertambah, semakin hari besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati anugerah yang berlimpah-limpah. Kami menjalani hari esok dengan kasih karunia demi kasih karunia daripada Engkau, sehingga kami tidak akan takut gentar dengan apapun, karena kami percaya Yesus Allah kami yang hidup mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Kami percaya jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau memberikan upah kepada orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dan Engkau memperhadapkan wajah-Mu kepada orang yang mencari-Mu dengan segenap hati. Dan kami percaya ada pengurapan baru kami terima daripada Engkau saat ini. Dengan pengurapan itulah kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam penentuan